Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber semuanya. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Senang sekali saya Dema kembali menjumpai teman-teman seperti biasanya dalam channel Dema Henrik Immanuel. Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun teman-teman. Perkataan yang baik bisa merubah segala sesuatunya teman-teman, ya percayalah. Nah, saya akan membahas seperti pada judul saya dan beberapa hal yang berkaitan dengan perizinan teman-teman yang sedang berlaku ya dan juga dilakukan oleh VTube. Kemarin banyak teman-teman yang membagikan tentang himbauan ya, teman-teman bisa lihat di layar seperti ini. Dear VTube, terima kasih atas kesabaran dan perjuangan VTubers yang hingga saat ini masih terus mendukung proses pengaktifan VTube. Kami informasikan saat ini VTube telah mengantongi izin TDPSE dari Kominfo. Untuk tahap selanjutnya, izin yang dibutuhkan yakni PMSE saat ini sedang menunggu proses dari pihak berwenang yang diharapkan dalam waktu dekat segera terrealisasi. Demi menjaga kelancaran proses legalisasi, kami menghimbau kepada VTubers untuk menjaga sikap dan menanti proses legalisasi tersebut. Hal ini dimaksudkan juga untuk menaati salah satu poin syarat yang diajukan SWI, yakni penertiban komunitas. Saat ini SWI sudah sangat membantu kami dalam pembinaan proses perizinan. Mari kita bersama mendukung dan menjaga proses ini berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga kerinduan kita untuk VTuber kembali aktif segera terobati. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kerjasamanya. Nah, lalu ada yang bertanya ke saya, ya, apa benar ini resmi Bang Dema? Saya mau sampaikan kepada teman-teman semua bahwa pengumuman ini resmi dari manajemen teman-teman, ya. Kita tetap menghargai dan menghormati semuanya. Dan apa yang dimaksudkan untuk menjaga komunitas, jangan teman-teman salah persepsi ya. Mungkin ada yang mengatakan dengan banyak yang membuat isu-isu miring di YouTube ya. Lalu saya mau tekankan di sini di bagian kedua mengatakan bahwa seperti himbauan daripada SWI untuk kita menjaga komunitas kita ya. Maksudnya apa? Memang sejak belakangan ini dan sejak SWI mengeluarkan pernyataan itu, tidak ada detail apa yang dimaksudkan untuk menertibkan komunitas. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah khususnya ketika ada transaksi-transaksi yang ada di EC, jangan kita buat sistem lagi teman-teman. Ya. Artinya apa? Sistem yang sudah dibuat oleh perusahaan itu yang kita ikuti. Jangan kita memberikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan sistem yang ada di perusahaan. Contohnya apa? Dulu ya, waktu masih VTube beraktivitas, ada yang bisa menerima VP dengan sebagai alat tukar. Contohnya apa? Mungkin seorang pedagang itu adalah seorang VTuber, maka dia menawarkan untuk bisa menggunakan, orang itu bisa menggunakan VP untuk membeli barang dia. Kenapa? VP buat dia adalah sesuatu yang penting karena dia tahu kan. Nah, inilah salah satu yang dimaksud oleh SWI. Sebenarnya sih buat saya nggak ada masalah, cuma jangan sampai ini yang jadi viral sehingga dibuatlah informasi yang memang tidak seperti mestinya oleh orang-orang yang tidak mengerti sistem kita ya. Atau dipelintir oleh orang-orang yang tidak mengerti sistem kita sehingga muncul suatu pemahaman bahwa VTube ini melakukan aktivitas yang tidak sesuai pada peraturan yang ada di Indonesia. Itu maksudnya teman-teman ya. Nah, itu pada poin yang kedua. Dan kalau teman-teman mengatakan bahwa ada yang misalnya mengupload di YouTube sembarang bicara, yaitu namanya juga orang membuat video atau vlog demi viewer. Ya jangankan itu teman-teman, haters aja kan terus berkuar-kuar menyampaikan informasi-informasi yang menurut saya tidak penting dan tidak sesuai pada tujuan perusahaan, ya kan? Nah, apalagi kami ini sebagai orang-orang yang mendukung VTube, ya otomatis kami meluruskan apa yang kami
tahu, khususnya saya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, memang ada beberapa channel yang kadang-kadang terlalu kelewatan dalam menyampaikan informasi ya. Ya, kita pahami saja lah ya. Oke, teman-teman, itu ya untuk pengumuman ini. Nah, jadi jelas ya teman-teman ya untuk pengumuman ini ya. Dan kita sudah mendapatkan izin TDPSE ya. Tinggal apalagi yang kita tunggu sesuai dengan informasi ini adalah PMSE. Nah, saya akan menjelaskan kepada teman-teman secara singkat apa itu PMSE ya. Teman-teman bisa men-search di Google juga apa itu PMSE ya. Dan teman-teman bisa melihat juga di layar ya. Nah, langsung saja saya perlihatkan. Melalui peraturan pemerintah penggantian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah memberlakukan 4 kebijakan pajak terkait pandemi COVID-19. Salah satunya berlakunya pajak untuk kegiatan perdagangan melalui sistem digital ya. Disebutkan dalam pasal 6, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dapat berupa ya, pengenaan PPN, itu yang pertama, atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jelas kena pajak dari luar daerah pabeanan di dalam daerah pabean ya. Jadi berlaku pajak untuk barang yang tidak berwujud atau yang berwujud. Artinya kalau tidak berwujud itu yang sedang kita kerjakan juga teman-teman ya. Seperti nilai VIP itu artinya barang tidak berwujud. Kemudian yang kedua adalah pengenaan pajak penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan ya. Jadi ini yang kedua, pengenaan pajak penghasilan, yaitu melalui transaksi elektronik ya. Nah, lebih lanjut lagi batasan mengenai pemungutan pajak ini dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 12/PJ/2020. Disebutkan jumlah PPN yang wajib dipungut sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak ya. Dalam beled tersebut disebutkan batasan kriteria bagi pelaku usaha PMSE untuk pemungutan PPN ya. Jadi untuk pelaku PMSE ada dua hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Itu yang pertama adalah nilai transaksi dengan pembelian di Indonesia melebihi 600 juta dalam 1 tahun atau 50 juta dalam setiap bulannya. Nah, transaksi kita di Fitup ini melebihi teman-teman ya. Jadi ini merupakan menurut saya ini adalah bisa berdampak positif ke perekonomian bangsa kita, khususnya perpajakan. Kenapa? Nilai transaksi kita bukan cuma 600 jutaan 1 tahun, lebih ya. Nah, saya belum pernah menghitung berapa kurang lebih transaksi kita di Fitup teman-teman dalam 1 bulan, apalagi kalau 1 tahun ya, luar biasa. Nah, ini sudah pasti dapat. Kemudian yang kedua adalah jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam sebulan. Wah, ini mah gampang sekali ya teman-teman. User kita adalah 17 juta ya. Oke lah, kalau misalnya ada yang memiliki beberapa akun ya 10 juta aja masih besar. Apalagi ini di bagian kedua hanya 12.000 dalam 1 tahun. Artinya 1.000 dalam 1 bulan ya. Saya aja viewernya dalam 1 hari itu di atas 1.000-an kan teman-teman. Jadi apalagi Fitup. Jadi ini luar biasa ya. Nah, jika pelaku usaha PMSE telah memenuhi kriteria di atas tetapi belum ditunjuk sebagai pemungutan PPN, maka dapat menyampaikan pemberitahuan secara mandiri ke DJP untuk menunjukkan ya. Jadi ini adalah syarat-syarat yang memang juga harus diikuti. Dan saya rasa bahwa apa yang terjadi di Fitup itu semua memenuhi syarat ya. Ini adalah menurut saya kalau Presiden mendengarkan ini, khususnya bisnis Fitup dengan begitu banyak pengguna, waduh, saya rasa Presiden sangat senang. Karena apa?
presiden itu mendukung era digital. Bahkan pemerintah ingin kita Indonesia masuk dalam ekonomi 5 terbesar di Asia, ya kan? Seperti pada video yang saya bagikan kemarin, kutipan daripada Pak Presiden. Dan ini adalah suatu kabar gembira menurut saya. Dan hanya orang-orang yang tidak punya hati, yang tidak ingin melihat Indonesia maju, yang hanya menghalangi VTube, yang selalu mengecilkan VTube, ya, khususnya orang tua yang beruban itu, yang sekarang sudah mulai berkilah, ya, selalu saya bilang itu teman-teman. Dan dia mengatakan bahwa saya tidak pernah mengatakan bahwa tidak akan keluar izinnya, ya toh. Bahkan pada videonya yang di judulnya adalah Kemenkominfo PSE bukan legalitas pemain VTube kejang-kejang lanjutan. Ya. Di situ dia menjelaskan tentang PSE, ya. Kan yang mengangkat selama ini, yang menggembor-gemborkan adalah izin PSE, izin PSE, izin PSE adalah dia kan. Bahkan dia mengakui di dalam menit ke 14 dan 13 detik itu salah kaprah. Ya, dia bilang salah kaprah juga. OJK menyatakan bahwa itu izin sudah keluar, izin PSE sudah keluar dan izin PMSE, ya. Karena menurut dia, katanya dia komunikasi dengan Pak Antonius di dalam menit ketiga 50 detik. PSE bukan izin, ya. Lalu dia mengakui dalam menit ke-4:34 dia mengadopsi juga izin PSE, ya. Dia selalu mengadopsi juga katanya izin PSE, dia mengangkat izin PSE dan ternyata diluruskan oleh Pak Antonius. Artinya apa? Yang dia sampaikan selama ini juga kan salah kaprah katanya, ya. Dia mengadopsi berarti salah pandangan, salah penyampaian. Nah, dia sadar sendiri bahwa apa yang disampaikan salah. Lalu kalau teman-teman masih percaya dengan apa yang dia ngomongkan, ya kan dari dulu saya mengatakan dia selalu mengangkat hal yang tidak dia ngerti dari channel dia, mana bisa. Nah, sekarang dia sadar kan, mulai berkilah. Inilah kalimat-kalimat orang yang mulai berkilah, teman-teman. Ya. Jadi jelas, ya. Dia mengatakan saya tidak pernah bilang izin VTube tidak bakalan keluar. Ya, iya memang kalimat itu tidak pernah. Tetapi sifat lu menunjukkan, ya, apa yang lu tunjukkan kepada publik itu bahwa selalu menghalangi VTube. VTube tidak bakalan bisa mengikuti 5 syarat. Tidak bakalan bisa mengikuti. Itu artinya kan apa? Menandakan bahwa lu sepakat bahwa izin VTube itu PSE tidak bakalan keluar. Inilah kalimat berkilah. Ya kan? Ya kalau dia mulai berkilah berarti kan terbaca viewer yang diburu selama ini, ya kan? Lebih jelas toh. Anak-anaknya lihat channel saya. Lihat yang selalu bilang membahas data babenya kalian. Lihat. Jangan dulu berkomentar sebelum melihat video. Ya. Yang dibangun itu adalah kebencian melulu. Ya. Babenya sudah mulai berkilah. Anak-anaknya ikut, tetap percaya aja sama babenya. Seperti dicucuk hidungnya tuh anak-anaknya, dicucuk hidungnya sama babenya untuk percaya terus. Selalu yang katanya lulusan IT luar negeri. Oke lah. Kalau memang bidang lu, mana aplikasi lu? Iya kan? Saya nggak habis pikir. Itu pun kalau misalnya IT ada bidangnya, bukan aplikasi. IT itu kan informasi teknologi. Ya mungkin ada membahas sedikit tentang aplikasi, tapi apakah lu tahu ketika orang waktu bangun aplikasi lu ngerti sistem dia? Yang katanya ketika dibilang mana aplikasi lu, katanya pintar. Karena didesak mana aplikasi lu? Dia tunjukkanlah Raja View, ya, lebih Raja View. Nah, saya tanya, anak-anak lu pakai Raja View nggak? Belum tentu anak-anak lu atau kalian itu anak-anaknya jadi YouTuber. Raja View itu cocoknya untuk jadi seorang YouTuber. Itu pun beresiko. Akun saja, kalian punya akun saja itu, ya, membuat akun-akun menggunakan nama saya mungkin seolah-olah menjatuhkan saya. Saya nggak merasa kok sedikit pun. Itu kan menunjukkan diri kalian. Kalau kalian pakai nama Dema Hendrik Jing, ya itu menunjukkan kalian, ya kan? Mungkin kebetulan aja mirip namanya saya Dema Hendriknya, tapi yang selebihnya itu ambil. Kan kalian yang buat IT. Inilah ajaran daripada
IT luar negeri nih. Ini didikan mereka nih. Terus dia bagikan juga snack. Di mana aplikasi itu dia bagikanlah snack yang juga tidak berizin, yang katanya selalu mencerdaskan orang. Bagaimana mencerdaskan orang? Kita bagikan video yang aplikasi yang kita dukung aja tidak berizin. Aduh, coy. Bagaimana kecerdasan lu tuh? Yang katanya insinyur itu kan pertanian kan, jurusannya kepada pertanian ya, dan apalagi ya teman-teman. Nah ini kan yang dia bahas aplikasi udah beda jurusan. MTH, mana ada MTH mempelajari aplikasi? Itu namanya meraba-raba. Yang dia juga sendiri mengatakan analisa saya terpercaya. Aduh, kasihan juga dikasih kakek satu nih. Tidak capek-capek terus menghina aplikasi orang, karyanya nggak ada. Payah nih, buset. Nah, inilah yang saya sampaikan buat teman-teman VTuber supaya bisa memberikan informasi yang benar dan mulai menilai, menimbang ya apa yang terjadi. Kita harus menghargai proses. Dari dulu saya selalu mengatakan bahwa kita harus menghargai proses. Ada orang-orang yang kecewa, yang dulunya leader, yang gak ada masalah buat saya. Mau juga VTube tutup dan tidak bangkit, saya tidak bakalan kecewa apa. Artinya kan saya sudah melakukan bagian saya. Kita tidak bisa memaksakan segala sesuatunya berjalan dengan sempurna. Kita aja hidup di dunia ini, kadang-kadang apa yang menjadi tujuan kita tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan harapan, iya kan? Jadi kalau VTube tidak keluar izinnya dan tidak bisa beroperasi, ya ngapain kecewa? Minimal saya bersyukur bisa ketemu dengan beberapa teman yang ada di leader-leader, bisa berkenalan dengan Pak Wilbert yang teman baru, bisa berkenalan dengan YouTuber yang lainnya. Kita ambil positifnya saja lah. Kenapa kita meruntuhkan diri kita hanya dengan hal-hal yang menurut saya tidak perlu ya. Buat saya apa yang terjadi di VTube tidak harusnya menjadi meruntuhkan hubungan kita dengan orang lain, teman-teman ya. Tetapi apalagi VTube ini akan on. Teman-teman harus percaya itu, yakin itu. Saya yakin 100 bahkan 1000% dengan adanya tanda-tanda PSE ya, TDPSE, izin OSS, NIB, apalagi yang kurang? Tinggal PMSE yang dibesar-besarkan lagi oleh si babi orang tua yang beruban ya, yang si kakek beruban yang ekspresi dia dalam menyampaikan VTube itu penuh dengan kebencian. Teman-teman bisa melihat ya. Dan bahkan selalu mengatakan bahwa jangan masuk VTube, tinggalkan permainan Ponzi. Yang dia sampaikan adalah Ponzi ya. Karena pikiran dia itu terjebak ketika referral, ada referral, dia terjebak dengan kata-kata referral, seolah-olah referral itu, semua bisnis yang menggunakan referral ada Ponzi. Sedangkan referral itu adalah sebuah strategi marketing. Di samping kita beriklan seperti iklan-iklan di YouTube, referral ada strategi yang sangat ampuh dan tidak bisa dibantahkan dari dulu sampai sekarang. Apalagi dengan sistem pembagian komisi yang fair di antara para member, itu sangat luar biasa teman-teman ya. Oke, jadi inilah informasi yang saya berikan kepada teman-teman semua supaya bisa ini bermanfaat. Share kepada teman-teman kita sebanyak mungkin, khususnya para VTuber. Kalau bisa 17 juta member, bahkan 17 juta yang bukan member mengetahui ini, agar Anda bisa mendapatkan calon-calon member baru berikutnya teman-teman, khususnya VTuber. Oke, saya memberkati Anda semua, sukses.